menemukan Tuhan. Kak Pengker kalau sampun mriki bukunipun langsung sumeret, tapi kan sudah lama. Jadi kalau difotokopi kurang menjaga keutuhannya. Aja adalah sebelum kita berbicara, yuk kita berpikir. Sebelum berpikir, yuk kita membaca. Iya. Nah, kalau kita tidak membaca sendiri apa tulisan Bung Karno dan Pancasila, jangan. Ini resep saya. Kalau sudah bilang berani, apa yang ditakutkan? Ini saya sangat berharap Bowo Kasowo ini maju sebagai generasi penerus penyelamatan bangsa. Ini Bowo. Ini saya peroleh dengan malang melintang menghadapi namanya komunis. Coba kalau ada apa-apa larinya ke sana siap, tapi apa boleh buat, saya tetap sikapi dengan berani. Ini Bowo, selamat jolali jimatmu, pesan Pandega saya tolong aku. Apalagi kalau bukan Pancasila itu. Mbak Darum dari Tulunggungnya Banyak. Di Bling itu mantan Kapolsek ada. Jadi jangkauan saya itu masih wilayah keresidenan Bowo. Saya menghadap Tuhan lewat hati saya. Nah, jadi mencari dan menemukan Tuhan itu lewatnya hatinya. Menemukan Pancasila, maksudnya yang dicangkul nanti apanya? Menggali Pancasila, nah menggali kan pakai cangkul. Loh, ini kan gaya bahasa. Pancasila itu alam rasa, ketuhanan adanya rasa. Berkemana rasa. Jadi intinya yang paling inti ya alam rasa itu. Dan bukan ada tulisannya. Nasionalisme Indonesia adalah rasa hidupnya manusia. Ketika manusia menerima rasa hidupnya sebagai satu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya sebagai satu amal. Kata kunci rasa hidup. Jadi tanpa ada rasa hidup, ada terkait dan masuk alam rasa itu, ya susah kita ngomong Pancasila, susah kita ngomong Tuhan. Jadi menemukan Tuhannya nanti susah. Waduh, tekan tinggi lah ketemu jalannya Pak Dalang ya, kelincinya ucul di banyak kan yang. Nah, jadi tapi itu kan tidak ilmiah, tapi super ilmiah. Dalam bahasanya itu supra itu. Iya, jadi betul. Jadi akhirnya itu, jadi ketika teman IKIP PGRI pun pernah ya ngomong, teman-teman tuh ngantarkan murid-murid ke sini. Kita berstudi wisata sambil nengok pemikirannya Bung Karno. Jadi dengan saya berikan istilah, kita ziarah itu jangan hanya menziarahi makamnya, tapi mari kita ziarahi pemikirannya. Itu yang banyak orang belum ya artinya memang belum teko kan, ini harus dipahami ngoten kan. Ya betul saya pahami. Jadi pada aspek apa jasadiahnya yang mereka pahami itu. Jadi kalau kemarin dengan Pak Akal tuh saya sebenarnya aslinya belum pernah ketemu. Cuman beberapa teman-teman Mas Budi sampainya aslinya digolek Pak Akal. Oh ya sini nih. Yang pas payah sedoknya ya sedok diri. Pak Akal itu kan wong Blangkonan lah sini. Nah, saya pun juga golongan Blangkonan juga. Nah, jadi akhirnya ketika banyak yang bertanya tentang tugas saya di sini itu memudahkan orang supaya ketemu jawabannya dengan cepat. Di tengah-tengah kita itu suka membaca tapi tidak berliterasi. Baca ya. Jadi
keakraban kita seperti ini bagi saya nggak bisa dijali. Oke. Ya kalau kita butuh, ya ketemuan enak. Oke. Tapi kalau diskusi di enggak banyak salah paham. Saya tiup coba ya. Saya tiupnya, saya buat sendiri. Ada yang lebih bagus lagi. Saya ambil satunya. Nah, ini kan teteh kan. Do re mi fa sol la si do. Tumbas keng mriki teng omah dijiplak gawe. Bengkel sembleng. Sayonara. Sebagian bahannya saya peroleh dari beliau ini, dari Borobudur. Ingin menyatukan liberal dengan komunis timur. Pidato di UNO. You know, all of you know, Pancasila not only for Indonesia living. Ini pidato dia. But for the people all over the world, do you? Tepuk tangan. Apa yang terjadi sampai di Jakarta balik jas merah itu di demo habis-habisan, kongkonane sia. Hati-hati Soekarno kamu, liberal tidak mau jadi satu dengan komunis. Ya, ini Bapak. Lalu inilah jadi saya buat sebeleng ini menawi Bapak kersa monggo. Oh, nggih. Ini mau saya kembangkan terus Bapak ya. Mau saya kembangkan terus ya. Kalau bareng-bareng Bapak beliau ini ya. Pohon ini sepanjang jalan kan Soekarno. Iya, Sajarah itu Soekarno akan boleh sempat ilah. Luar biasa. Sajarah itu Soekarno. Ya, sejarah. Sajarah itu Soekarno. Jadi kontennya ngerikon ini ya dan mana nih Soekarno ini itu di protokol jalan. Dan nopo niku antuke ngopain ini ya luar biasa karena setiap pohon itu kemudian disediakan pancuran itu jadi untuk jadi biaya ini luar biasa. Jadi pertama itu usul ya ketika sejarahnya Soekarno datang ke Makkah ketika itu ini pertama usul ini gue baca Arab Guru Gersang Buku kula peringatan ini dihanguskan oleh lawan saya di perbatasan. Dihanguskan, dimusnahkan. Ngerti lah aku betul. Oke, siap. Jadi itu usulan pertama Soekarno. Jadi jasanya bagi Arab luar biasa. Yang kedua itu ternyata nopo niku sampai tempat saat ini itu juga jasa Iya, arsitektur. iya itu ternyata Soekarno itu kalau yang bumen ya luar biasa. Ini besok kalau orang haji itu sudah mendunia artinya sudah banyak orang jutaan orang ini tidak memungkinkan, enggak muat, harus ditingkat. Nah sampai sekarang kemudian ditingkat dari empat lantai itu tempat saya. Insinyur. Betul itu Insinyur. luar biasa itu. Luar biasa. Nah, meskipun kemudian dari sisi fikih kemudian ya ada yang mempertanyakan, lho nek ngene iki kan orang ngidak watu. Gitu nek sing ngingkil kan bentuk ngidak watu. Tapi kan kemudian dikasih napa niku bentuk lubang yang intinya itu tepat di Bukit Sofa dan Marwahnya niku untuk yang lantai 3 dan 4 niku bas ora nyenggol niku. Karena bukit itu namung batu gundukan gitu. Ini luar biasa menurut saya memang ini Insinyur Yaya Soekarno itu luar biasa. Ya, yang ketiga ini yang sekarang sudah memiliki kecenderungan ditinggalkan oleh jamaah haji Indonesia. Karena Soekarno itu waktu itu ternyata pesan ke orang Arab sana itu begitu. Kalau ada jamaah yang menggunakan peci hitam
ini sebagai identitas orang Indonesia. Ini loh peci hitam ini. Ya. Nah sekarang ini justru malah orang Indonesia sendiri itu suka bergeser pada topi Thailand. Sing seneng wonten kabahe, wonten pedangi, wonten putih nika ngriki wonten kan. Itu Thailand. Itu kopi Thailand apa nama? Peci Thailand. Nah itu justru malah ndak Bukan Nehru ya? bukan. Ya itu ya tak bukan tapi yang Thailand itu. Jadi di sana dijual 15 sampai 25 real tiga itu tadi. Ini rata-rata. Jadi justru peci yang hitam inilah sesungguhnya yang kemudian oleh orang Arab itu sangat dikagumi, sangat dihormati gitu. Menggunakan ini bahkan termasuk nopo sarung sing luar biasa. Sarung itu. Ini orang Arab luar biasa. Sering minta sarung gitu, sebagai tanda. Ini artinya Arab sendiri mempunyai jasa gitu. Siapa? Soekarno itu terhadap bangsa Arab. Namanya ya Saudi. Nah ini menunjukkan bahwa memang unsur rasa itu sungguhnya memang iya, saya meyakini itu memang lebih di atas unsur rasa itu, di atas logika, di atas. Dan ini pengagum ya. Tadi itu ketika kemudian dihubungkan dengan Pakubuwono 10 itu ya sedikit terus terang saya memang mengizakan karena ajaran Pakubuwono 4-nya itu sangat mendarah daging dalam Adi Soekarno, saya kira itu ya ajaran ulang rehnya, ajaran itu luar biasa dalam diri, termasuk juga pencarian Tuhan ini. Sesungguhnya pencarian Tuhan ini bukan melalui nopo niku, bukan melalui syariat dalam pengertian laku syariatnya, bukan, tetapi lebih pada sembah rosonya tentang nenek dibaca ini hanya ke sembah roso. Tapi yang sangat menarik dan memang ya wajib kita baca lah, ini harus dibaca. Kalau kita mau sedikit kerjanya ya Allah. Katanya nggak lepas dari sentuhan Bung Karno juga. Zam-zam itu yang satu ketika nanti akan kering diambil orang yang sangat banyak itu, sumbernya harus dilestarikan. Maka dari itu harus dipetakan jalur airnya, Betul, supaya hulunya bisa ditanami, supaya zam-zamnya bisa airnya sumbernya kuat. Itu berarti sepaket dengan pohon imbo itu. Iya. Dengan zam-zam itu. Nggih. Ketika kemudian disalurkan ke dekat makom Nabi itu. Ini kan pusat untuk pengambilan air zam-zam itu dekat makom, dekat tempat lahirnya Nabi. Dekat tempat lahirnya Nabi yang sekarang dijadikan perpustakaan. Di perpustakaan itu tidak ada yang kemudian berani bongkar itu. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks Arab sekarang itu sungguhnya pantas bangunan itu kudu wis dirobohkan, tapi tidak ada yang berani karena itu diimani sebagai tempat lahirnya Nabi. Itu jam-jam dekat ada di situ. Umpamanya sumbernya arahnya dari sana, ya sepanjang ini harus dijaga. Tanaman itu sekian, mungkin saya belum lihat, belum pernah kesana. Tapi mungkin ini sudah sekian meter atau berapa puluh meter ya ini yang dijaga. Aliran kiloan itu. Kiloan iya, enggak. Di hutan. Nggih. Sapisaipun semoga kita saling doa. Selamat barito balinaya. Langkung remen. Selamat mengemban tugas sukses Bapak. Kalau kita belajar bersama. Nggih.